Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa situasi bisa kembali memanas jika tidak ada kesepakatan damai yang tercapai. Iran pun kembali mengingatkan terdapat 5 poin-poin sengketa utama dalam perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran menjelang berakhirnya gencatan senjata. Ia memperingatkan bahwa situasi bisa kembali memanas jika tidak ada kesepakatan damai yang tercapai. Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya diplomasi yang masih belum pasti hasilnya. Trump menambahkan bahwa saat kecil kemungkinan akan memperpanjang gencatan senjata tersebut jika tidak ada kesepakatan dengan pihak Iran. Ancaman ini bukan pertama kali dilontarkan Trump. Sebelumnya ia berulang kali memperingatkan Iran soal kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu Iran sendiri memberi sinyal yang tidak konsisten terkait partisipasi dalam perundingan lanjutan. Karena itu peluang tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi banyak hambatan menjelang berakhirnya masa gencatan senjata 2 pekan pada Rabu esok. Di tengah upaya diplomasi yang dimediasi Pakistan, kedua negara masih berselisih dalam sejumlah isu krusial. Perbedaan ini menjadi titik utama yang menghambat kemajuan negosiasi. Meski Pakistan telah menyiapkan pertemuan dengan pengamanan ketat di Islamabad, belum ada kepastian apakah kedua pihak akan benar-benar duduk bersama. Dengan perbedaan yang masih tajam di sejumlah isu, peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu singkat dinilai masih sangat menantang. Terdapat 5 poin sengketa utama dalam perundingan Amerika dan Iran. Salah satu isu paling mendasar adalah program nuklir Iran. Pemerintah Amerika di bawah Presiden Donald Trump menginginkan Iran menghentikan sepenuhnya program nuklirnya. Namun Teheran menolak tuntutan tersebut. Iran menyatakan pembatasan hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bukan permanen. Selain itu, Amerika juga meminta agar sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya milik Iran diserahkan atau berada di bawah pengawasan Washington. Poin lain yang juga krusial ialah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 1/5 pasukan energi dunia tersebut. Iran bersikeras akan tetap membatasi lalu lintas kapal di kawasan tersebut hingga Amerika mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran. Sebaliknya, Trump menegaskan blokade tidak akan dicabut sebelum tercapai kesepakatan. Partisipasi Iran dalam perundingan pun masih menjadi tanda tanya besar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk putaran negosiasi berikutnya dengan Amerika. Apalagi penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan juga terhadap gencatan senjata yang telah disepakati. اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Selain itu, Iran menuntut pencabutan sanksi serta pencairan aset mereka senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika sebagai bagian dari kesepakatan. Dan Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan akibat serangan militer Amerika dan Israel dengan nilai mencapai sekitar 270 miliar dolar Amerika. Tuntutan ini menjadi salah satu poin paling sulit disepakati dalam negosiasi. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan sikap Amerika Serikat yang menyerang Iran jika tak ada kesepakatan, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Dian Wirengjurit selaku Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012 hingga 2016. Kemudian Dina Sulaiman selaku pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Dan Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongkojati, pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI AU, yang juga merupakan alumni dari US Air War College dan mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Kabar baik, Mbak Tota.
Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, saya ingin ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, dari sisi diplomasi, ini kan kita tengah menanti ya sebenarnya kejelasan dari bagaimana nantinya negosiasi di putaran kedua di Islamabad akan berjalan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian juga dari pihak Iran. Nah, Anda melihat sebenarnya sikap Iran yang sampai dengan saat ini ya Pak ya, bahkan dari awal juga saat akan masuk ke putaran kedua menyatakan tidak akan membuka ruang untuk negosiasi. Artinya jalur diplomasi Pak untuk bisa membicarakan terkait dengan eskalasi konflik ini sudah pasti buntu atau justru masih ada harapan? Satu Mbak, tolong dicatat, diplomasi tidak kenal kata buntu. Satu. Yang kedua, tolong diingat, diplomasi itu dalam hal ini harus disepakati dua belah pihak. Dan ini belum terjadi kesepakatan itu. Karena yang ada, Trump hanya mengemukakan harus tercapai deal, kalau tidak blokade diberlakukan lagi. Loh, belum mulai saja sudah mengajukan syarat. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai sikap Iran, buat saya sikap Iran itu sudah sesuai kaidah diplomasi. Bahwa yang namanya pertemuan, dalam hal ini negosiasi, itu harus disepakati dan harus berimbang. Ini yang satu pihak yang namanya Trump itu sudah menentukan. Nah, itu tidak bisa diterima. Kedua, buat saya ketiga berikutnya, Pakistan sendiri sebagai tuan rumah memang dalam hal negosiasi ini menjadi lebih fasilitator ya. Hanya menyiapkan tempat, hanya menjadi penghubung antara ruang sebelah dan ruang sebelah. Ruang sebelah tempat delegasi Iran, ruang sebelah tempat delegasi, hanya menjadi penghubung. Belum kelihatan peran substantif dari Pakistan yang selama ini menurut saya sudah mempunyai bekal yang sebenarnya cukup memberikan harapan karena sudah melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Sebenarnya bagus, tapi belakang ini tidak terdengar. Bahkan sebagai tuan rumah pertemuan kedua ini tidak kedengaran tuh bahwa Pakistan secara resmi menyampaikan bahwa tanggal segini akan berlangsung sidang. Yang ada adalah penegasan Trump. Buat saya begini, Mbak, ini saja sudah menyalahi kaidah-kaidah yang namanya diplomatik. Karena seenaknya menentukan dan menentukan posisi dan posisi tawarnya sendiri. Sementara buat saya, kalau saja Amerika mau jujur, mulai dari dialog deh, jangan mulai ancem-anceman gitu loh. Tapi kan rasanya siapa timnya Amerika itu, tim negosiator Amerika yang bisa menyampaikan kaidah-kaidah diplomasi kepada Trump? Buat saya rasanya tidak ada. Makanya yang dikirim pun orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas dibilang diplomasi, hanya cuman menyuarakan juga. Loh, kalau cuman menentukan posisi untuk tawar-menawarnya di mana? Kalau begitu buat saya sikap Iran sekali lagi tepat. Ya. Amerika bilang ada tadi 5 poin katanya, 3 poin tentang masalah nuklir yang semuanya sebenarnya tidak masuk akal ya. Program nuklir harus tidak boleh ada loh. So itu hak resmi, hak yang diakui hukum internasional kok. Kita boleh punya program nuklir, uranium yang nggak boleh ada di Iran loh. Teknologinya sudah memungkinkan untuk membuat uranium diperkaya dengan tujuan damai kan boleh. Terus tadi dibilang ada 400 kilogram diserahkan. Siapa dia? Belum mulai sidang aja, belum pasti sidang perundingannya sudah menentukan seperti ini. Kita belum bahas Selat Hormuz, tapi di lain pihak buat saya tidak salah kalau Iran menyampaikan counternya yang juga tidak akan mau diterima oleh tim Amerika. Seperti tadi dikatakan tuh bahwa macam-macam ada 3 poin tadi. Tapi poinnya begini, kita sendiri saya juga terus terang bingung ya dengan narasi media sosial ya. Coba perhatikan narasi media sosial mainstream Barat, termasuk juga dalam hal ini juga Turki. Coba lihat, Turki sendiri menilai Iran sendiri belum tahu menahu kapan mau ada konferensi kok. Tapi sekarang sudah dibatasi kalau tidak gencatan senjata Rabu malam waktu Washington
eh, tidak tercapai kesepakatan, akan mulai ditutup lagi katanya. Buat saya, terus kalau mulai CNN jelas gencatan senjata berakhir hari Rabu malam waktu Washington, dan Trump sudah ada deal sebelum itu. Loh, ini siapa sih, dia mau negosiasi dengan saya? Mungkin kalau boleh saran, tim Amerika itu ditanya lagi, Anda mau negosiasi sama siapa gitu loh. Kok Baik. semau-maunya sendiri gitu loh. Dalam diplomatik hargai orang. Prinsip pertama, saling Ya. menghormati. Kedua, saling kesetaraan. Ketiga, marilah kita bicara saling menguntungkan. Jangan mau untungnya sendiri dong. Buat saya, selama Trump seperti ini, tidak akan selesai masalah ini, dan paling banter dia yang akan menawarkan ceasefire diperpanjang. Baik, baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi aspek militer, ada Pak Syarki yang tepat untuk memberikan analisa nih. Pak, kalau kita lihat ya, Amerika untuk kesekian kalinya melemparkan ancaman. Bahkan ini akan menyebut, kalimatnya kami catat, bom akan kembali jatuh bila tidak ada kesepakatan. Pertanyaannya Pak, kalau dianalisa dari perspektif militer, apakah ini hanya sekedar seperti tekanan psikologis atau justru seperti suatu indikasi kesiapan dari operasi yang akan lebih besar lagi akan dilakukan? Oh, jadi terima kasih. Jadi penggunaan militer dalam hal ini adalah upaya dari Trump untuk memaksimalisirkan daya tawar atau leverage. Dia menggunakan ancaman militer yang keras seperti pengerahan carrier strike group atau ancaman serangan total destruction lewat udara, bukan untuk benar-benar memulai perang besar, melainkan untuk menurunkan harga di meja perundingan, tawar-menawar. Ini adalah bentuk koersif diplomasi atau diplomasi-pemaksaan di mana militer jadikan instrumen untuk menekan lawan agar tunduk pada keinginan sang adidaya ini. Namun strategi ini sangat berisiko ya, karena bila Trump sudah memasakkan konsensus lewat kekerasan, karena dia gagal membangun konsensus awal lewat kemampuan neutral atau diplomatik atau hubungan yang benar sebagai cara berdiplomasi yang benar, ini akan jadi bermasalah karena Iran itu bukan negara lemah yang mudah digertak. Ini bukan negara Arab biasa yang biasa dia temui, yang dia gertaknya langsung. Maaf Pak Jenderal, Iran bukan negara Arab, Bapak. Iya, dia bukan negara Arab. Ya betul, dia bukan negara Arab, tetangganya gitu kan. Mungkin tetangganya biasa digertak sama Trump langsung ikut lah gitu. Nah, ini bukan negara lain yang jauh lebih powerful ya. Dan ini nanti efeknya seperti harimau yang disudutkan. Jadi Iran merasa tidak punya pilihan selain mukul balik ya dengan keras untuk menjaga marwahnya. Jadi risiko eskalasi konflik ini sangat menjadi tinggi karena Trump seringkali terjebak dalam retorikanya sendiri. Jadi dia pikir dia berbicara seperti berbicara dengan orang lain, seperti saat dia menjadi jagoan real estate di New York, dia bisa melakukan orang dengan strategi macam-macam. Ini lain, diplomasi itu nggak bisa dengan gaya jual beli karena saling tawar yang benar, saling seperti yang dikatakan oleh Pak Dubes tadi. Jadi jika dia tidak menyerang setelah mengancam, dia kelihatan lemah. Lah, itu kan masalah dia sendiri kan. Jika dia menyerang, dia mulai perang yang bisa menghancurkan ekonomi global. Padahal dia sendiri pengen ini segera selesai. Artinya kerusakan ataupun permasalahan diplomasi ini bukan karena Amerika tidak bisa berdiplomasi, tapi karena pimpinannya terlalu mikromanajemen. Harusnya di level makro ya, level atas menurut anak buahnya ngomong, dia kasih arahan atau apa itu oke. Ini tidak, dia malah ikut campur pada hal-hal yang harusnya disebutkan atau dilaksanakan oleh diplomat bawahannya. Nah ini salah ini, jadi nggak benar juga karena malah merusak lah apa yang dikatakan oleh Trump itu. Seperti memang sifatnya saat mendaki menjadi pimpinan negara Amerika memang menggunakan sifat seperti itu. Sifat-sifat yang memang tidak cocok sebagai diplomat. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya pusat kekisruhan kekusutan ini semakin mengerucut ya kepada subjektif dari Trump itu sendiri ya kalau kita lihat ya. Nah kalau begitu Bu Dina, apakah Anda memiliki analisa yang lain mungkin atau mungkin kurang lebih sama dengan bagaimana ancaman dari Trump ini terkait dengan eskalasi konflik yang disebut akan semakin membesar jika ternyata kesepakatan dalam putaran kedua di Islamabad ini tidak tercapai. Padahal Iran juga sudah bolak-balik juga menekankan bahwa ada 5 poin utama yang harus dilihat dengan serius oleh Amerika Serikat dan juga Iran dalam hal ini.
Ya, kalau saya mungkin menambahkan dari sisi bahwa Trump ini selama ini kan memang statementnya mirip-mirip seperti itu ya, mengancam, lalu tiba-tiba berubah lagi, menyatakan akan menghentikan perang, lalu mengancam lagi, terus seperti itu. Dan di saat yang sama juga secara eksplisit juga menulis soal deal, soal negosiasi. Sehingga di sini sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, ya memang betul Trump itu ingin betul-betul negosiasi, tapi juga dengan cara mengancam, berharap Iran akan tunduk ketika diancam. Tapi ini juga tidak mungkin juga Irannya tunduk, seperti tadi sudah dibahas oleh Bapak narasumber tadi, ada Pak Dian, Pak Agung. Tapi kemudian ada juga sebenarnya analisis lain, antara lain yang dibahas ya oleh BBC soal ini ya, setiap kali Trump bicara soal kemungkinan ada serangan lagi, kemungkinan ada eskalasi, itu kan harga-harga minyak itu jadi naik ya. Sehingga di sini juga ada indikasi bahwa ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pernyataan-pernyataan Trump yang seolah random ini ya. Tapi kan ketika situasi memanas, memang harga-harga minyak dunia jadi naik, dan pasti ada yang mengambil keuntungan. Ketika harga naik pasti ada yang mengambil keuntungan, yaitu perusahaan-perusahaan besar. Tapi itu mengorbankan warga negara Amerika Serikat sendiri dan warga negara dunia ya yang terdampak dengan harga minyak yang naik ini. Sehingga di sini kita melihat kalau betul memang Trump itu sengaja ya melakukan atau memberikan statement-statement yang yang bolak-balik ya berubah-ubah seperti ini adalah untuk kepentingan donatur-donatur politiknya. Tentu ini artinya dia sedang melakukan kejahatan juga ya kepada seluruh masyarakat dunia, bukan cuma kepada Iran, karena kita semua mendapatkan dampak buruknya ya dari situasi ini. Sehingga sebenarnya yang paling baik buat dunia tentu saja adalah Amerika Serikat ini kembali bersikap rasional. Kalau memang betul akan ada ingin ada perundingan di Pakistan, tentu ya harusnya mengubah nada bicara ya. Masa ingin ada perundingan tapi terus memberikan ancaman, tentu ini tidak diterima oleh pihak Iran. Baik, Bu Dina, mungkin bisa dipertegas atau diperjelas terkait dengan Anda tadi menganalisa ketika Trump menyampaikan suatu pernyataan yang kita lihat ya seperti bola liar, tembak begitu saja, tapi ada pihak yang diduga kuat juga mengambil keuntungan dari kenaikan atau fluktuasi harga energi global ini. Donatur politiknya ini berarti merupakan orang-orang yang ataupun pihak-pihak yang menjadi sekutu Amerika Serikat, atau ini memang ada orang-orang dalam circle bisnisnya Trump? Saya pikir yang kedua itu ya, orang-orang dalam circle bisnisnya Trump, sehingga ada juga informasi di media mainstream Amerika Serikat sendiri juga yang menyebut bahwa kemungkinan ada insider trading juga, karena ketika Trump beberapa jam sebelum Trump bicara bahwa akan ada serangan kembali, itu sudah ada pembelian pembelian saham atau harga minyak atau cadangan minyak, tapi kemudian tiba-tiba Trump mengatakan sesuatu yang membuat harga berubah. Nah, ini akhirnya dicurigai bahwa ada pihak yang sudah tahu duluan nih Trump mau bikin statement apa di truth-nya gitu ya, di sosial medianya, dan itu uang yang sangat besar ternyata ya yang terlibat dalam situasi ini, meskipun hanya selang beberapa jam saja. Dan kalau kita lihat sistem politik di Amerika Serikat memang kan membutuhkan dana. Selama ini juga para politisi Amerika Serikat itu selalu bergantung pada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan minyak, perusahaan senjata, dan lain-lain. Baik. Menarik untuk kita telisik lebih dalam lagi terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah, eskalasi yang terus semakin memuncak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta.
semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta, berpesta, semesta berpesta. Semesta, semesta berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta, berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan. Sekarang ingin saya ke Pak Dian. Pak Dian, kita lihat semakin kisru ya Pak ya, ketika seharusnya diplomasi dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat tetapi dicampur aduk dengan gaya-gaya para pengusaha yang sepertinya melakukan jual beli kalau menurut tadi tawar-menawar seperti yang tadi dikatakan juga oleh Pak Syarki. Nah, apakah Anda melihat kurang lebih sama nih analisanya dengan Bu Dina yang ada melihat juga terkait dengan pihak-pihak yang menguntungkan statement-statement liar dari Donald Trump ini sehingga semakin membuat isu duduk untuk berunding ini semakin jauh dari harapan dan justru gencatan senjata yang kita harapkan bisa diperpanjang akan semakin jauh dari harapan juga. Bagaimana? Mbak Sosa, dalam sebuah keadaan konflik sekalipun, apalagi yang sudah meletus menjadi perang terbuka, analisa apapun ada poinnya yang harus dipegang selama berdasarkan data. Yang disampaikan Bu Dina tadi jelas berdasarkan data, bahwa setiap kali ada ucapan Trump yang aneh-aneh itu, harga minyak fluktuasi yang tidak bisa diramalkan. Yang disampaikan Pak Syarki juga sama. Apa yang dilakukan Amerika dengan ancaman-ancaman itu juga membuat Iran bingung kelihatannya harus bagaimana menyikapinya. Tapi buat saya begini, sejauh ini tadi saya katakan di bagian awal, Iran itu kalau dalam bahasa anak-anak Betawi itu udah posisinya jelas kok. Lo maunya apa? Nggak usah banyak ngomong, tegas aja. Mau perang ayo, mau negosiasi ayo, mau ceasefire ayo, gitu loh. Nah sekarang Amerikanya yang kelimpungan, Amerikanya ya si Trump yang panik, mendekati negara-negara sekutunya sudah menjauh satu persatu. Bahkan bayangkan seorang presiden yang katanya negara besar mengancam Perdana Menteri Italia. Kan kita tahu semua, Perdana Menteri diancam. Kalau tidak bantu saya, jangan heran 2 jam lagi bom nuklir Iran jatuh di Italia. Itu alasan apa gitu ya? Alasan yang udah anak kecil, dibilang anak kecil tapi udah tua, dibilang orang tua tapi keblinger gitu ya. Masa dibilang 2 jam lagi Italia akan dibom nuklir oleh Iran. Padahal 47 tahun Iran bertetangga dengan negara-negara Arab yang sekarang mengeroyoknya, nggak pernah tuh melakukan apapun. Nembak butir peluru pun nggak pernah rasanya Iran ke tetangganya tuh. Sekarang mau menjatuhkan nuklir katanya. Menghadapi orang seperti Trump, analisa yang berdasarkan perhitungan perhitungan bukan hanya data, bukan hanya teori, tetapi perhitungan kewajaran, common sense, rasanya tidak akan berlaku. Yang ada adalah setiap kali kita semua dunia malah cuma bikin bingung oleh Trump, yang akhirnya membuat situasi yang kelihatannya akan menjurus tidak terkendali sehingga kemungkinan terburuk yaitu dimulainya perang kembali akan terjadi. Ya. Loh, buat saya kalau memang mau perang aja sekarang silakan aja dengan kemampuan yang ada tadi Pak ya salah saya di kritik nih, kok bilangnya Pak Jenderal, itu kan Pak Marsikal
Ya maklum namanya kita kan bukan Pak militer ya Pak Sarki ya. Nah, Pak Sarki tadi udah bilang, apapun yang dilakukan, hitungan apapun yang dilakukan, militer apapun yang dilakukan oleh Amerika, rasanya Iran ya memang sudah siap. Ya buktikan aja Pak Trump. Kalau mau perang, ayo kata Iran. Jangan cuma ngomong aja, ntar malah bocor lagi. Apanya lah nggak tahu lah. Intinya begini, tolong jangan terlalu kita perhatikan apa yang dikatakan Trump, kecuali para pebisnis tadi yang kata Budina tuh. Tapi buat saya, karena latar belakang saya diplomat hanya mau melihat situasi yang seimbang, setara, yang saling menguntungkan, saling menghormati, untuk bisa duduk berdasarkan usulan yang konkret. Bukan usulan yang dibuat selagi dia Trump ngigo, atau Trump lagi halusinasi. Jadi Iran buat saya sangat tepat untuk, mestinya tidak perlu ditanggapi juga oleh Iran ya. Setiap kali Trump mengancam, Iran langsung bereaksi, mungkin tidak perlu, biarin aja deh maunya apa. Yang penting kalau dia mau negosiasi, dia siap. Dari Teheran ke Islamabad kan nggak sejauh dari Amerika dari Washington ke Islamabad. Artinya Iran pasti setiap saat siap. Apalagi kalau cuman benar-benar mau diajak perang, ya pasti lebih siap. Baik, baik. Nah, jika sampai dengan nanti tanggal 22 April 2026 waktu setempat nih, gencatan senjata akhirnya benar-benar runtuh, tidak diperpanjang. Pertanyaannya dari sisi militer, Pak Syarki, seperti apa skenario eskalasi militer yang paling possible untuk terjadi dalam jangka waktu tersebut? Jadi begini, jadi negara-negara ini selalu berusaha memaksimalkan kekuasaan untuk penjaminan kelangsungan hidupnya. Serangan besarnya Trump itu retorika, itu bukan sekedar tidak sabar, tapi merupakan sudah terpikirkan betul-betul, karena dia dalam kesulitan untuk dia tidak mengancam, langsung memenuhi keinginan Iran, itu yang paling mudah dia kerjakan, tapi itu paling berisiko. Namun dia juga dengan ancaman ini, yaitu dia menggunakan sebagai alat diplomasi koersif untuk memaksa lawan bertekuk lutut sebelum peluru ditembakkan. Secara domestik ada tujuannya. Trump sedang memainkan peran untuk mempertahankan hegemoni politiknya. Saat ini ekonomi Amerika sedang terengah-engah ya, akibat inflasi dan beban logistik, serta yang penting harga bahan bakar naik dan apa-apa naik. Sehingga dia punya taktik untuk menciptakan musuh bersama di luar negeri, yaitu Iran, untuk mengalihkan ketidakpuasan publik dan memperkuat basis pendukungnya yang mendapatkan citranya tetap dominan. Kemudian Trump ini paham jika publik ini sudah lelah dengan perang tanpa akhir. Namun juga mereka juga punya keinginan Amerika terlihat sebagai pemimpin global tak tertandingi. Jadi dia mengancam ini berfungsi sebagai signaling atau sinyal kepada kompleks industri militer bahwa anggaran akan tetap mengalir deras. Satu, kemudian dari sudut pandang teori, dia ini juga seperti menggunakan madman teori atau teori orang gila ya, yang diperbarui. Jadi membuat lawannya ini merasa bahwa Amerika cukup gila untuk melakukan serangan preemptif jika tidak koalisi, yaitu berupa serangan udara yang paling sering dilaksanakan. Namun secara internal, Trump sebetulnya sedang melakukan balancing ya, antara tuntutan domestik untuk perbaikan ekonomi, ya, harga lebih turun, dan kebutuhan untuk menjaga prestise Amerika sebagai adidaya global. Nah, jika kesepakatan tercapai tanpa perang, dia menandai keuntungan politik sebagai pencipta perdamaian lewat kekuatan. Namun jika gagal, dia sudah punya alasan untuk menyalahkan pihak lawan, yaitu Iran, demi melegitimasi aksi militer yang lebih keras, sekaligus membungkam kritik domestik dengan sentimen anti-imperialisme yang dipaksakan. Itu alasannya kenapa dia bolak-balik berbohong, katakan Iran sudah setuju ini, sudah setuju itu, sudah itu, kemudian mengancam ini. Tujuannya apa? Kalau dia ancamannya, karena dia tahu Iran, dia akan responnya seperti tahu-tahu, minimal kalau dia mudah-mudahan Iran manut. Tapi kalau nggak manut pun, ya, dia bisa punya alasan menyerang, sehingga kalaupun ada masalah ekonomi, maklum penduduknya maksudnya rakyat Amerika maklum, karena musuhnya ini yang cari gara-gara. Jadi itu dibalik daripada tindakan itu. Tapi ini beresiko. Baik, baik. Tapi kira-kira nih Bu Dina, dengan apa yang dilakukan oleh Trump ini seperti ingin menggertak lawannya agar tunduk pada kemauan dari Amerika Serikat atau Trump. Apakah Anda melihat ini hal yang bisa dibeli oleh Iran atau justru sebenarnya tetap akan dimentahkan, Bu?
Ya, kalau kita lihat pernyataan terbaru dari Bakir Kalibaf ya, juru bicara parlemen Iran yang juga menjadi ketua tim negosiasi Iran ketika datang ke Pakistan di tahap pertama yang lalu, itu kan dia mengatakan gini, apa namanya? Kami itu nggak mau bernegosiasi kalau diancam-ancam, ya jelas ya. Jadi ya, Trump itu ngancam-ngancam, kata Iran, kita nggak mau bernegosiasi kalau terus diancam seperti ini. Dan dia memandang bahwa sikap Trump yang mengancam itu menunjukkan bahwa Trump ingin membuat perundingan itu, meja perundingan itu menjadi meja untuk menyerah, ya berharap Iran kemudian datang dan ke meja perundingan lalu menyerah, dan ini tidak akan dilakukan oleh Iran, kata Kalibaf. Dan juga sebenarnya Iran sudah mempersiapkan kartu baru, dia bilang gitu. Nah, ini jadi teka-teki, kartu baru apa ini? Apakah ada senjata baru yang belum pernah dipakai oleh Iran sebelumnya? Tapi ini menunjukkan bahwa Iran posisinya sudah firm, dia tidak akan mau berunding kalau masih terus diperlakukan seperti ini oleh Trump, ya, diancam dan juga Trump itu kan kasar sekali ketika menulis di Truth-nya ya, mengata-ngatai, dan ketika diwawancarain juga bahkan mengata-ngatai Iran, ya, menyebut bangsa Iran itu binatang, bahkan ini kata-kata seperti itu saat diwawancari wartawan. Artinya kan memang dia tidak punya etika diplomasi sama sekali gitu ya, dia tidak punya cara bicara yang memang tepat untuk bisa melakukan negosiasi dengan pihak lawan karena merendahkan pihak lawan. Saya pikir dengan situasi seperti ini memang sulit untuk dicapai ada kesepakatan yang intinya bisa mendamaikan gitu atau menyelesaikan perang ini, yang seperti yang sebenarnya diharapkan oleh banyak pihak, ya. Baik, nah dengan situasi yang semakin rumit saat ini dan tadi meng-highlight kembali yang Bu Dina sampaikan, Pak Syarki sampaikan juga Pak Dian. Saya ingin Pak Dian sebagai seorang diplomat senior, kira-kira langkah bijaksana apa yang bisa kita lakukan dari pihak Indonesia ya Pak? Karena kita sangat terdampak juga dengan fluktuasi harga energi global. Tidak bisa kita lupakan beberapa hari terakhir beberapa jenis energi juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Silahkan Pak Dian. Terima kasih. Saya jawab yang pertama mengenai Indonesia. Berkali-kali dimanapun forum saya bilang lupakan Indonesia bisa berperan. Lupakan. Karena leverage yang ada di kita sudah tidak berlaku, itu leverage paradigma lama ya. Karena kita anggota OKI, kita negara Islam dengan penduduk terbanyak, yang beragama Islam, kita non-blok segala macam sudah terbantahkan, kita sudah tidak non-blok, kita sudah membiarkan negara Islam mengeroyok negara Islam. Berarti lupakan semua leverage, kita tidak bisa. Tapi kalau pada tataran global saya melihat begini, suka atau tidak suka dampak seperti yang disampaikan oleh Bu Dina atau Pak Syarki, ini sudah menjadi perang yang dampaknya dirasakan seluruh dunia karena menyangkut energi yang dibutuhkan dunia, yaitu energi minyak. Artinya apa? Suka atau tidak suka, negara-negara dunia mestinya sekarang sudah lebih memberikan perhatian juga kepada masalah perang Iran lawan Trump ini. Maksudnya begini, kalau di masa lalu, katakan di Venezuela, dia dengan waktu singkat bisa menjatuhkan, menculik bahkan dan membuat Venezuela langsung tunduk di bawah Amerika. Dengan Iran, rasanya ada salah perhitungan yang fatal. Tolong ini dicatat, menurut saya, bahwa Amerika itu tidak menyangka dia menghadapi musuh di tempat dan di waktu yang salah. Makanya perangnya jadi berlarut-larut, tidak keruan, dia panik. Karena kepanikan itulah tadi disinggung, global juga terkena dampaknya. Buat saya global harus mulai peran. Artinya apa? Satu, negara-negara mitra Amerika sudah waktunya secara tegas meninggalkan Amerika. Kalau mereka berani, rasanya negara-negara Arab itu apa berani menyatakan begitu. Padahal negara-negara sekutu yang meninggalkan Amerika, kalau berani menyatakan tidak mau mendukung lagi apa kata Trump, itu akan membuat, walaupun sedikit, walaupun di kepalanya hanya sedikit ada gumpalan, itu pasti dia mikir bahwa ternyata dia sudah tidak ada yang mendukung. Nah, kedua yang saya mau dalam konteks ini, negara-negara saya malah berharap begini, dari apa yang terjadi di Hormuz, Cina semakin menunjukkan bahwa dia itu tidak berani diganggu-gugat oleh Amerika.
kapal-kapalnya dibiarkan lolos, untuk mengambil juga bisa. Amerika yang katanya blokade ini blokade itu tidak mampu, tidak berani, pengecut menghadapi Cina. Cina harus mulai bermain dengan menegaskan atau menjawab Trump bahwa kalau ini berlarut-larut kami tidak akan tinggal diam. Rasanya Trump orang yang pengecut tapi licik itu mungkin dengar, atau paling tidak para penasehatnya mungkin bisa menyampaikan bahwa udah Trump, mending lo urus kesehatannya aja biar cepat sembuh itu. Baik, nah mungkin ini ditambahkan Bu Dina sebagai pakar geopolitik Timur Tengah, bagaimana langkah yang paling bijaksana dan juga paling konkret yang bisa dilakukan oleh dunia global dalam hal ini, tidak hanya Indonesia. Mungkin kalau Indonesia tadi seperti yang dipertegas oleh Pak Dian, leverage kita sudah tidak ada dalam hal ini. Ya, kalau kita lihat kan sekarang ini kecenderungannya negara-negara itu mengambil mengambil langkah sendiri-sendiri ya. Langsung saja bicara dengan Iran gitu. Artinya ya yang penting selamat sendiri gitulah. Itu yang sudah kelihatan menunjukkan bahwa rasa takut atau inferior terhadap Amerika Serikat itu kelihatan berkurang ya dari banyak negara, karena taruhannya adalah kepentingan nasional masing-masing ya. Ketika Iran mengatakan terbuka untuk negosiasi bilateral, ya lebih baik kan berbaik-baik saja dengan Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selain tadi kata Pak Dian bahwa dunia global perlu bersama-sama menekan Amerika Serikat, saya tambahkan bahwa harapan lain adalah di masyarakat Amerika Serikat sendiri. Kita berharap bahwa mereka juga akan bangkit ya, melakukan langkah-langkah yang memang sudah difasilitasi juga oleh Undang-Undang Dasarnya Amerika Serikat ya. Gimana ketika ada presiden yang ternyata justru membahayakan negara, itu gimana cara menghentikannya, misalnya impeachment atau menggunakan amandemen ke-25 itu ya, misalnya si wakil presidennya yang melakukan kudeta. Saya pikir ini ada beberapa skenario yang di dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang mungkin akan terjadi ketika situasi yang mereka hadapi semakin sulit, ketika masyarakat semakin tertekan, sangat mungkin ada perubahan besar dari dalam. Baik, kita akan lihat ya bagaimana konflik ini akan berujung. Besar harapan gencatan senjata bisa diperpanjang agar konflik juga tidak semakin memberikan dampak yang lebih luas lagi dari apa yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih untuk analisa yang sangat tajam dan menarik para narasumber, Pak Dian, Pak Syarki dan juga Bu Dina. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bu Dina, Pak.